Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ajeng Kusmadewi, NPM 1914-13-10-12 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan terhadap limbah cair tekstil menggunakan sistem segregasi dengan pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi. Industri tekstil Indonesia menghasilkan serangkaian produk yang dapat melengkapi kebutuhan tekstil dalam dan luar negeri. Pabrik Tekstil Bandung CV Bumi Jaya adalah sebagai salah satu pabrik tekstil yang terdapat di Bandung, Majalaya, Jawa Barat. Pengolahan tekstil menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair yang dihasilkan dibuang begitu saja ke badan sungai sehingga menimbulkan dampak negatif. CV Bumi Jaya akan mengolah limbah cair agar sesuai dengan baku mutu. Berikut adalah proses pembuatannya. Ya, selamat sore. Saya Asep. Jabatan saya di sini sebagai HR MGA Manager, merangkap juga sebagai manajer lingkungan. Ya. Alhamdulillah saat ini instalasi pengolahan limbah kami sudah sepenuhnya jalan. Dan alhamdulillah hasilnya juga baik ya. Perlu saya jelaskan bahwa kami memiliki kapasitas pengolahan kurang lebih sekitar 4.000 kubik pengolahan secara fisika, kimia, biologi. Ya, jadi kita semua sistemnya dipakai karena memang kategori limbah yang dihasilkan di perusahaan kami relatif cukup berat, ya, sehingga memerlukan treatment yang komplit. Ya. Alhamdulillah setelah bekerja sama dengan Tata Tirta, yang dimana kita mendesain sistemnya sistem segregasi, ya. Limbah-limbah yang memang berat itu masuk dulu ke pre-treatment dan masuk ke bak anaerob untuk selanjutnya nanti digabung dengan limbah-limbah ringan yang langsung diolah di bak aerasi, ya, di bak aerob, ya, dan hasilnya disempurnakan lagi di bak post treatment. Ya, setelah dari sini kita kelola lumpurnya di sini, proses dewatering lumpur di sini, hasil limbahnya kita langsung alirkan ke outlet di belakang. Langkah pertama yaitu inlet, di mana inlet ini bagian pertama masuk ke limbah cair yang kemudian dilakukan penyaringan. Dari inlet ini, saluran penyaringan mulai berfungsi menyaring bahan-bahan kasar seperti plastik, kertas, dan kayu untuk tidak masuk ke unit pengolahan selanjutnya. Penyaringan ini memiliki tujuan untuk menghindari kerusakan peralatan dalam unit pengolahan, mengurangi beban proses pengolahan keseluruhan, meningkatkan keefektifan pengolahan pada masing-masing unit, dan mengurangi kontaminasi pada jalur pengolahan. Selanjutnya, air limbah ditampung di bak ekualisasi untuk menghomogenkan air limbah serta meratakan debit air limbah yang masuk ke unit pengolahan selanjutnya. Dalam bak ekualisasi ini terdapat mesin aerator yang berfungsi sebagai pengaduk dan meningkatkan kadar oksigen dalam air limbah. Fungsi dari bak ekualisasi yaitu untuk meratakan debit air limbah yang masuk ke unit pengolahan selanjutnya sebagai kolam penampung pertama, pencemaran air limbah dari berbagai kegiatan produksi, dan untuk menghomogenkan air limbah yang akan disalurkan pada unit instalasi selanjutnya. Kemudian, air limbah disalurkan ke bak aerasi biologi. Di dalam bak aerasi ini, air limbah mendapat penambahan oksigen dari putaran yang dilakukan oleh mesin aerator. Penambahan oksigen adalah salah satu usaha dari pengambilan zat pencemar pada air limbah, sehingga konsentrasi zat pencemar pada air limbah akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Dalam bak aerasi ini, bahan organik dipecahkannya melalui oksidasi aerobik dengan oksigen yang diperoleh dari pengadukan dan fotosintesis. Kemudian, disalurkan kembali ke bak sedimentasi biologi untuk mengurangi kadar lumpur yang terkandung pada air limbah. Lalu, dilakukan berupa koagulasi dan flokulasi dengan penambahan ferriklorida. Pada bak koagulasi flokulasi ini memiliki fungsi sebagai pengaduk untuk membentuk flok dan mengedapkan secara gravitasi dengan bantuan pengaduk secara hidrolis. Proses koagulasi flokulasi dalam pengolahan air limbah dapat menurunkan atau menghilangkan koloid dan zat padat suspensi yang menyebabkan kekeruhan dan warna pada air.
Kemudian, dilakukan sedimentasi kimia yang berupa pengendapan partikel-partikel padat tersuspensi yang telah terbentuk dari dalam air. Kemudian, air limbah disalurkan ke outlet dan sebelum dibuang ke sungai, dilakukan pengecekan baku mutu terlebih dahulu yang kemudian disalurkan ke kolam ikan untuk parameter. Standar baku mutu air limbah tekstil menurut Perda Provinsi Jawa Barat tahun 2004 dengan parameter TSS memiliki standar baku mutu yaitu 100 mg per liter, pH 6-9, BOD 50 mg per liter, COD 100 mg per liter, krom total 0, mg per liter, fenol 0, mg per liter. Setelah kita lihat dari perbandingan yang telah ditampilkan pada video tersebut bahwa baku mutu limbah cair tekstil ini telah sesuai dengan standar Perda Provinsi Jawa Barat tahun 2004 sehingga aman untuk dibuang ke badan sungai. Sebelum pengajakan ke badan sungai dilakukan pembuangan ke kolam ikan untuk parameter pengamanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.